yang dengan mudah. Kemudian aspek hierarchy size dan tipografi teks yang menyoroti informasi dan fitur yang bersifat penting menunjukkan adanya tingkatan kepentingan dalam sebuah komposisi sehingga pengguna dapat memahami lebih konkret terhadap informasi yang ingin disalurkan melalui desain tersebut. Untuk segi konsistensi dan standar, platform TADA bisa kita lihat dari dua tampilan privilege di sebelah kanan yang terlihat menggunakan warna yang berbeda-beda sehingga membuat look and feel keseluruhan tampilan desain ini tidaklah konsisten. Kemudian, terlihat juga pada tampilan halaman privilege TADA yang kurang memperhatikan konsistensi secara aspek white space, di mana penempatan objek yang tidak memperhitungkan jarak antar masing-masing objek membuat tampilan tidak optimal dan tidak nyaman saat membaca. Di sisi lain, terdapat keunggulan dari segi error prevention pada aplikasi TADA, yaitu dengan ditangani dengan bentuk pesan berwarna merah memberikan tanda terjadinya masalah, sehingga pengguna dapat memahami kesalahan yang muncul pada sistem. Pencegahan error juga diikuti dengan penjelasan masalah yang dialami pengguna, dan solusi yang diberikan berupa kontak dan email yang dapat dihubungi. Next, itu flexibility and efficiency of use, di mana sebuah sistem harus menyediakan berbagai shortcuts kepada pengguna untuk memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam menggunakan aplikasi. Nah, pada aplikasi TADA tersedia shortcuts berupa fitur filter yang membagikan kategori pencariannya berdasarkan merchant terdekat, populer, dan spesifikasi khusus. Hal tersebut membuat hasil pencarian lebih mudah dijalankan. Selanjutnya, aspek recognition, rater, dan recall pada aplikasi TADA terdapat fitur auto suggestion yang disediakan dalam tool search bar untuk memudahkan pengguna mencari produk secepat mungkin dengan mengetik 3 awalan karakter pertama. Namun, kekurangan yang terlihat pada halaman ini tidak ditemukan fitur recent and save search dalam tool search bar, sehingga secara recognition, rater, dan recall menghambat waktu dan upaya pengguna saat melakukan pencarian brand yang serupa lagi. Dan yang terakhir itu control and freedom, di mana pencapaian kemudahan dan kebebasan pada aplikasi TADA ini kurang tercapai tanpa adanya penggunaan fitur bottom navigation bar yang bertujuan untuk mengolah aplikasi agar lebih terorganisir dan optimal tanpa memerlukan tindakan yang berlebihan bagi penggunanya. Nah, tanpa adanya fitur tersebut membuat pengguna aplikasi TADA sendiri harus mengambil langkah back secara berulang untuk beralih ke tampilan homepage. Tindakan demikian membuat pengguna tidak dapat bebas saat melakukan eksplorasi pada aplikasi. Jadi kesimpulan dari hasil analisis saya secara tampilan keseluruhan aplikasi TADA itu sendiri tergolong baik berdasarkan kaidah-kaidah UI UX dan kriteria usability heuristic Jacob Nielsen, sehingga diharapkan dengan analisa pada platform komputer ini dapat membantu pengembangan aplikasi CG dengan kualitas platform yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para penggunanya. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Ya, terima kasih Sherina. Berarti dengan semua pemateri sudah mempresentasikan materi masing-masing, berarti kita bisa lanjut ya, masuk ke sesi Q&A. Sebenarnya waktu kita cukup panjang, kita masih ada sekitar setengah jam ya, 35 menit lah kurang lebih waktu untuk diskusi dan saling tanya jawab. Jadi saya mengundang ya semua untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, termasuk buat para pemakalah juga ya, mungkin dari satu pemakalah ke pemakalah lainnya, kita saling bertanya gitu. Paling ingetin lagi, ada 2 caranya. Pertama bisa langsung raise hand aja, jadi bisa langsung diskusi langsung nih di dalam forum ini, atau kalau berhalangan bisa lewat fitur chat, nanti saya akan bantu bacakan. Coba saya edit dulu fitur chatnya, sambil menunggu ada yang bertanya. Saya berikan pertanyaan pancingan dulu, nggak apa-apa ya. Mungkin siapa dulu ya? Kita Shannon dulu kali ya. Ya tadi ya, karena kalau ngomongin inovasi pasti saya excited banget gitu. Dan pendekatan desainnya sebenarnya sederhana ya, teori basic sheet itu ya teori desain yang paling sederhana, salah satu yang paling sederhana, tapi ternyata sangat efisien ya gitu. Ya kita bisa akui bekerja dan berdampak banget gitu. Dan tadi Shannon udah menganalisa berdasarkan karakter-karakternya. Jadi kalau karakternya baik, mungkin lingkaran gitu ya. Mungkin yang bikin saya penasaran itu tapi kan karakter kan nggak semuanya satu dimensi ya. Biasanya kalau karakter kan punya lapisannya, punya dimensi-dimensi gitu.
selalu ada sisi baiknya atau sisi jahatnya, atau di luar kelihatan jahat, di belakang kelihatan baik atau sebaliknya. Nah, bagaimana sih penerapan shapes ini dapat bekerja gitu ya untuk karakter yang punya dimensi lebih dalam gitu. Mungkin Sharon bisa kasih pandangan, terus ada nggak contoh mungkin di dalam Animal Crossing sendiri gitu ya, untuk mungkin beberapa karakter, atau mungkin di luar Animal Crossing juga boleh. Mungkin untuk tadi ya, untuk karakter yang subversif gitu ya, yang justru di luarnya kelihatan yang baik tapi di dalamnya jahat, atau di luarnya kelihatan jahat tapi dalamnya baik. Ya, atau maksudnya kayak aplikasi segitiga tapi untuk karakter yang baik seperti apa sih? Gitu. Silakan, Jen. Terima kasih ya Pak untuk pertanyaannya. Kalau gitu saya coba jawab. Memang saya ini memang cukup sederhana dan memang ada aspek-aspek lain, teori lain yang dapat mampu mempengaruhi karakter desain sendiri, ya kan. Nah, contohnya itu sebenarnya dalam di shop sendiri, dalam perkembangan teorinya terdapat teori yang dijelaskan kalau gak sekedar di dalam karakter desain seorang desain karakter tuh benar-benar top, cuman kayak persegi bisa aja dibangun dengan secara kompleks, gabungan persegi dengan segitiga, gabungan lingkaran dengan segitiga, dan masih lagi. Nah, kalau ditanya apakah ada karakter yang bentuknya misalnya bulat, tapi kok ternyata karakternya nggak ini, di Animal Crossing ada, kalau kalian ada yang main, ada Animal Crossing ada yang namanya Tom Nook, kalau kalian tahu. Nah, dia berevolusi tuh. Awalnya kalau kalian main di NDS versionnya, dia tuh baik. Tapi di version update-nya sendiri yang sekarang ini, Nintendo mengupdate dan membuat karakter ini jadi karakter yang rada jahat gitu. Cukup jelas gak ya, Pak? Oh, jelas banget. Ya kelihatan banget ya Tom Nook gitu ya. Ternyata licik gitu kan ya orangnya gitu. Tapi di sana tetap base-nya tetap lingkaran ya. Gitu. Iya. Justru mungkin jadinya apa ya? Orang ekspektasinya jadi beda gitu. Oh, ini kayaknya orangnya baik nih gitu. Oh, ternyata jahat gitu. Jadi misalnya shapes ini bisa juga dipakai untuk ya kasih layering juga gitu ya. Kasih twist gitu ya. Atau tadi mungkin saya penasaran kayak karakter kayak kalau landak kan segitiga ya biasanya ya. Gitu. Gimana sih bikin dia supaya kelihatan baik? Karena kan kalau karakter landak setahu saya banyak ya di landak atau rubah, misalnya label gitu ya, label, mabel, atau kicks gitu ya, karakter di Animal Crossing banyak sekali yang sebenarnya shape-nya segitiga gitu. Cuman kenapa kita tetap lihatnya bisa baik ya gitu? Menurut Shannon gimana? Kenapa ya? Ya, kalau menurut saya, kalau landak tuh saya langsung keingetnya Supersonic ya Pak. Nah, dari Supersonic sendiri, karakternya tuh baik gitu ya. Tapi memang Supersonic sendiri kan ada karakter yang evil-nya. Menurut saya salah satu yang impact besarnya tuh warna. Supersonic. Sedangkan yang karakter antagonisnya jahatnya warna merah gitu. Itu hal yang sederhana tapi membawa impact yang cukup tinggi dalam karakter desain. Jadi kombinasi antara shapes and color ya. Iya. Itu bisa bikin atau ya bisa jadi alat untuk memvisualisasikan karakter yang dimensinya lebih dalam gitu. Betul. Menarik, insight yang menarik banget. Thank you, Shannon. Ya. Saya masih menunggu ya, ada pertanyaan. Mungkin dari yang lain bisa lewat present atau langsung lewat chat aja gitu, nggak apa-apa. Gitu. Kalau masih belum ada, nggak apa-apa saya tanya lagi ya buat yang lain ya. Saya juga penasaran sama proyeknya Sharon sih ya. Tadi ya menarik banget. Sebenarnya entitas si Wang Fu Dim Sum sendiri udah unik ya, dalam artian kalau saya biasa dengar restoran dim sum itu ya biasa tradisional gitu kesannya ya, cultural, tradisional, itu aja lah gitu. Dan tadi Sharon juga ada sempat angkat ya logonya sendiri juga masih gitu-gitu aja lah, nggak berubah gitu, nggak bisa berkembang gitu. Jadi yang paling menarik ya di luar tadi seragam, ada menu gitu ya, itu juga kesan tradisionalnya masih kuat ya. Yang menarik justru interior desainnya ya, dengan tulisan yang script gitu, terus agak feminin, itu kan menarik sekali menurut saya tuh, feminin ya, karakter feminin dari brand dim sum ini, yang juga tadi nyampe ke sosial media ya.
mungkin pertanyaan saya tadi Sarah sempat bilang dia tuh dari itunya udah cukup distintif gitu ya, walaupun dari logo belum. Gitu. Nah, menurut Sarah sendiri kompetitornya itu siapa aja sih gitu, yang jadi kompetitor langsung dari brand ini? Kalau soal kompetitor, kalau dari berdasarkan wawancara yang aku lakuin sama narasumbernya sih, itu ada Hakau, terus ada dia dimsum lagi kayak Ling Ling, Wing Hang sebenarnya. Jadi sebenarnya Hang ya. ya kompetitornya itu bukan yang mungkin bukan dimsum yang kelas atas gitu sih Pak. Kayak mungkin lebih yang kayak setara sama dia gitu. Mungkin karakter nongkrongnya itu juga penting ya. Ya kayak Tapi vibes-nya buat tempat hangout enak atau enggak kayak gitu sih. Karena kan biasa gitu ya, mau makan dimsum nongkrong di mana, Wing Hang gitu biasanya gitu ya. Tapi kan yang menarik tadi ya dari interior desainnya bisa kasih tadi vibes yang berbeda gitu. Mungkin saya ada satu lagi sih yang penasaran. Tadi Sharon sendiri sempat kritik logonya yang bapau lagi gitu ya. Sebenarnya perlu nggak sih gitu dalam mendesain brand identity itu di logonya misalnya gitu ya, di logonya itu kelihatan atau menampilkan produknya. Kalau menurut aku sendiri sih Pak, kan pendekatan desain kan bisa di banyak hal ya. Misalkan mungkin bisa aja produknya ditunjukin di logonya, tapi dipakai cara gestalt, jadi mungkin nggak secara langsung gitu. Jadi mungkin jadi terlihat lebih unik, beda sama kompetitor lain, bisa gitu sih. Atau mungkin dari pewarnaannya atau elemen desainnya bukan di logonya gitu. Tapi harus tetap ada gitu ya si bapau itu gitu. Sebenarnya enggak juga sih Pak. Sebenarnya tergantung sih. Tergantung apa nih? Misalkan bisa aja kan kalau aku kan dia interiornya kan penuh bunga gitu ya. Bisa aja aku mungkin aku taruh bawahnya tapi kayak dia tuh ada gestalt bunganya gitu. Jadi mungkin orang lihatnya itu kayak bunga tapi sebenarnya itu bakwannya gitu. Ya, menarik ya. Ya kalau yang saya observasi sih mungkin sekaligus masukan juga ya buat Sharon ya. Setahu saya sih nggak harus kali ya. Gitu. Justru fokusnya tadi di research-nya Sharon menurut saya udah bagus banget tuh tentang konsep quality time ya. Karena kan identitas itu kan bukan barangnya ya biasanya kan ya. Justru karakter quality time itu yang mesti kelihatan. Dan harusnya logonya tuh ngomongin hal itu gitu loh. Nah, mungkin bisa jadi satu pertimbangan ketika merancang gitu nantinya. Ya saya excited banget ya, penasaran gitu ya. Dan jadinya kalau desainnya bagus, jadi pengen nongkrong di situ. Gitu. Karena biasa dari dulu kan hang mulu ya, kalau saya gitu. Thank you, Sharon. Iya, saya masih ya, sama-sama. Saya masih menunggu ada yang bertanya atau membuka diskusi. Silakan ya, jangan ragu-ragu ya, karena ini di sini kan forumnya semua mahasiswa ya, seharusnya panitianya juga kebanyakan mahasiswa gitu. Saya di sini cuman memancing aja gitu. Harusnya dari kalian coba aja kalau ada penasaran coba tanyain aja. Karena emang tujuan dari konferensi ini itu ya untuk memancing diskusi, untuk dapat masukan gitu ya. Justru kalau ada masukan juga boleh gitu dikasih ke temannya atau yang lain gitu kan. Sambil menunggu ya, saya masih menunggu. Kita lanjut ke, saya juga penasaran sama Alicia ya, yang analisa buku ilustrasi. Jadi ini tuh sebenarnya konteksnya apa ya, Alicia? Emang nanti rencananya mau didesain atau gimana? Untuk ini tugas perancangan tugas akhir. Tugas akhir ya. Jadi nanti proyeknya rencananya mau redesain buku ilustrasinya ya. Gitu. Oh, menarik banget ya. Mungkin pertanyaan saya sih lebih terkait ini ya, kan tadi lihat contoh ilustrasi itu bagus tuh, menarik banget, yang udah yang udah ada gitu ya, existing gitu kan, udah bagus banget. Tapi mungkin lebih tertarik sama sempat dianalisa nggak ya target audience atau target market dari
buku ilustrasi ini tuh untuk anak-anak umur berapa, atau untuk anak-anak di daerah mana gitu ya, atau orang Indonesia kah, atau luar negeri pasarnya segala macam. Alicia ada sempat gali lebih dalam ke sana? Hal itu yang untuk luar negeri atau anak-anak untuk luar negeri atau dalam negeri itu belum. Cuman untuk pastinya anak-anak yang di dalam negeri, karena kan buku ini berbasis bahasa Indonesia dan untuk perancangan saya nanti juga akan seperti itu. Dan untuk umur anak-anak itu sekitar umur 6 tahun hingga 12. 6 sampai 12 ya. Ya mungkin saya jadi penasaran itu jadi karena terkait style ya. Style ilustrasi kan juga biasanya disukai, atau kan style ilustrasi banyak sekali ya di dunia ya. Dari yang realistis banget, atau kartun banget, atau abstrak banget, atau anime banget misalnya gitu. Dan itu biasanya sangat tergantung pada konteks tumbuh kembangnya ya. Tubuhnya nonton apa sehari-harinya gitu. Mungkin itu jadinya penasaran jadi ilustrasi sebelumnya itu seperti apa, dan mungkin bisa jadi pertimbangan juga ya buat Alicia gitu ya ketika merancang nantinya. Ini anak-anak misalnya anak Jakarta umur segini yang mereka lihat tuh kebanyakan apa sih dari kecil sampai besar, dan mungkin referensinya jadi bisa seperti itu juga. Terus saya juga penasaran tadi sama balance-nya ya. Tadi kan beberapa kali ketika bahas layout, terutama pas di daftar isi itu ada dia pakai suara ya, gubuk-gubuk gitu ya. Terus ada icon gitu kan, ada ilustrasi anjingnya kecil gitu di daftar isi. Mungkin mengoreksi sedikit, mungkin typo juga gitu. Karena penjelasannya sebenarnya agak beda ya. Yang saya tulisin istilahnya namanya symmetrical balance, tapi penjelasan keseimbangan simetris, tapi penjelasannya itu tuh posisinya berbeda tapi seimbang. Mungkin itu sebenarnya lebih ke asymmetrical balance kali ya, atau keseimbangan asimetris. Gitu. Jadi terseimbang, walaupun dia nggak benar-benar simetri, gitu ya, nggak benar-benar seperti cermin kiri kanannya. Karena kan teksnya berarti sebelah kiri, ilustrasi berarti sebelah kanan, kalau masalah gitu. Itu aja sih masukan buat Alicia ya. Sedikit aja. Nah, semoga nanti karyanya itu bisa menarik lah sebenarnya. Ya kalau ilustrasi pasti selalu seru. Coba saya lihat di chat juga ada pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan dari Tabita. Halo Pak, mau nanya tentang presentasi Kak Alicia. Tadi disebut tentang perpaduan warna hangat dan dingin. Apakah perpaduan warna tersebut berpengaruh untuk penyampaian pesan dari buku ya Kak? Terima kasih sebelumnya. Mungkin silakan Alicia boleh merespon. Ya, itu sangat berpengaruh, apalagi untuk psikologis anak. Sebelumnya saya sudah mengulik dari landasan buku psikologis anak. Untuk warna dingin dan warna hangat itu, khususnya pada warna hangat, itu dapat menarik sensorik dari anak itu untuk lebih memahami atau untuk lebih memperhatikan hal-hal detail. Jadi, misal background-nya itu warna dingin, seperti warna biru atau ungu yang seperti ada pada di buku ini, lalu ilustrasinya itu warna hangat. Nah, anak itu akan tertuju langsung kepada titik ilustrasinya itu, seperti itu. Jadi dari warna itu juga dapat menggambarkan situasi dan latar belakang yang ada pada buku itu, menceritakan apa yang sedang terjadi di dalam ceritanya itu. Apakah terjawab, Tabita? Ya, Pak. Makasih, Kakak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Menarik ya. Berarti warna ya tadi ya sama ya ketika ngobrol sama Shannon juga ya, aspek warna itu juga salah satu elemen yang paling penting ya dalam mendesain ya, dalam komunikasi visual lah gitu ya. Kita lanjutkan dulu ya. Jadi masih menunggu, belum ada yang bertanya lagi. Kita masih ada waktu. Saya lanjutkan ke Kezia. Kezia ngangkatnya TNI ya, dan arah desainnya kalau saya lihat lebih ke berarti gimana merancang
desain UI, desain website yang bisa menunjukkan karakter Indonesianya gitu. Dan arahnya tadi saya sempat dengar elemen navigasinya bisa dikasih elemen dekoratif gitu. Gitu ya, lebih ke pattern-pattern atau shapes mungkin ada shapes batiknya atau semacamnya gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya, ini saya penasaran juga nih gitu ya, gimana sih? Karena kalau kita tahu biasanya kalau ngomong UI UX gitu ya, apalagi tadi ada contohnya dari presentasinya Sherina gitu, biasanya kan semakin efisien semakin bagus gitu ya, semakin minimalis gitu. Ya udah kalau next ya segitiga aja kanan, tapi mungkin segitiganya dikasih curve dikit gitu ya, biar agak soft gitu. Ya semuanya elemennya geometris aja, garis gitu. Kalau enggak blok, kalau enggak lingkaran, kalau enggak segitiga, ya basic shapes lah. Ini jadi nyambung juga ya sama yang tadi diangkat Shannon ya gitu. Biasanya kalau kita navigasi seperti di handphone kita pun elemennya biasanya elemen geometris yang sederhana gitu, sederhana mungkin gitu. Nah, gimana sih mencari titik tengahnya gitu ya, antara supaya kita nggak dekoratif banget, gitu. Tapi mungkin kalau tadi ya basic shapes doang tuh itu juga membosankan gitu ya. Atau tadi yang nggak punya karakter, tadi mungkin tadi isu utamanya gitu kan ya, website yang sekarang itu nggak punya karakter. Pengen denger sih tanggapan dari Keisha gimana cara mencari balance itu. Iya sih, jadi mungkin untuk kedepannya kan sekarang masih tahap eksplorasi data dulu kan. Tapi untuk kedepannya sih aku pasti bakal bikin tabel untuk nunjukin kalau misalkan ini elemen-elemen itu bisa diekstraksi misalkan dari batik, Megamendung misalnya. Mungkin itu kan bisa di simplified jadi kita dapat ikonnya atau indeksnya atau simbolnya. Jadi itu bisa diterapin di UI-nya itu biar lebih simplify juga. Tuh mungkin juga bisa dengan warna-warna atau sebenarnya logo TMI itu sendiri kan juga di dalam struktur badannya ada corak batiknya itu kan. Mungkin nanti bisa saya ekstraksi dari situ atau warna-warnanya juga mengikuti itu. Jadi cari bentuk stilasi paling sederhana gitu ya. Dari satu pattern budaya, terus bentuk paling sederhana yang paling bisa dikenali itu yang dicoba gitu. Pasti nantinya di tes juga gitu kan. Menarik banget sih mencobanya. Jadi ditunggu ya. Oke, semester depan. Penasaran sama hasilnya. Kita masih nyambung, berarti saya lanjut karena belum ada yang nanya lagi. Masih ditunggu ya, ibu-ibu sekalian untuk bertanya. Sini ada Pak Joko juga. Pak Joko juga boleh, silakan ya kalau ada pertanyaan. Sambil menunggu, saya juga mau nanya ke Sherina ya, biar ya Pak. Ya, sorry, saya lagi di luar. Nih, tadi saya dari pagi sih ikut acara teman ini. Iya. Lagi print laporan PKM. Cuma saya ingin nanya sedikit. Silakan Pak. Urgent banget, jadi terpaksa harus keluar ke Instaprint ngeprint itu dulu laporan. Wujud saya kok nggak muncul sih. Udah, tuh ya. Saya penting matiin dah video saya. Nggak enak dilihat tadi. Apa-apa. Tadi saya mau nanya tadi buku ini, yang buku apa namanya? Ilustrasi. Masalah ya. Iya. Buku ilustrasi ya. Saya cuma ingin nanya aja. Karena tadi saya cuma dengar aja, jadi nggak lihat bukunya wujudnya seperti apa. Boleh saya tahu targetnya untuk anak-anak usia berapa ya? 6 sampai 12 tahun, Pak. 6 sampai 12 tahun. Kamu berarti judulnya berarti perancangan buku nanti ya? Nanti akan ke perancangan buku ya? Judulnya tinjauan visual buku ilustrasi anak. Oh gitu. Oh, tinjauan ilustrasi. Ya, karena untuk saat ini saya masih dalam tahap meriset. Ya. Ya udah kalau gitu, kalau kamu tinjauan mungkin ini kurang ada korelasinya kali ya. Saya pengen nanya sih sebenarnya ke bahannya sih, bahan bukunya yang akan apakah kamu meninjau ke sana gitu loh. Karena untuk anak-anak usia segitu mungkin bahan juga perlu ditekankan gitu ya.
kalau kamu jadi merancang buku itu ya, termasuk kan ilustrasi. Ya mungkin dari saya itu aja. Kan anak-anak kan tahu sendiri ya, buku-buku untuk usia segini, karena bahannya nggak awet, bentar aja udah rusak lah, apalah gitu ya. Nah mungkin pertimbangkan bahan yang awet itu seperti apa. Ya mungkin korelasinya kurang kenal lah ya, mungkin ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Alfian, silakan Pak. Ya, thank you Pak Chandra Joko. Menurut saya justru malah itu masukan yang bagus banget ya. Menurut saya itu masukan yang bagus sekali karena nanti kan Alicia bakal buat desainnya ya buat semester depan kan ya mungkin ya. Aspek tekstur ya itu kan sebenarnya penting banget juga kalau terutama target audiensnya anak-anak ya. Kalau anak-anak kalau kita lihat juga suka banget buku yang ada elemen tactile-nya ya. Apakah dia bisa disentuh, ada kasarnya, ada material kertasnya, kadang-kadang juga bisa dipencet gitu ya. Ada foamnya gitu. Nah, itu tuh bisa kasih sensasi tambahan gitu. Berarti selain dilihat, interaktif ya Pak ya disentuh juga. bukunya? Bisa juga interaktif sifatnya. Cuman mungkin yang paling mendasar material kertasnya itu juga bisa berpengaruh sih sebenarnya ya. Material kertas bisa bantu tadi ya melihat misalnya bulu-bulu si kelincinya kan halus gitu. Gimana supaya nggak cuma dilihat tapi ketika dirasakan juga halus juga. Nah itu tuh sebenarnya bisa diaplikasikan terutama kalau target audiensnya anak-anak gitu ya. Tapi mungkin bisa dicek lagi target audiens anak-anak yang umurnya berapa sampai berapa gitu. Mungkin kalau balita mungkin kelas 1 SD, kelas 2 SD itu masih oke banget ya. Tapi kalau mungkin udah mau masuk SMP biasanya udah nggak gitu. Mereka udah bisa pegang langsung gitu, udah familiar gitu. Udah cukup familiar dengan hewan tersebut gitu lah. Nah itu mungkin bisa jadi masukan juga sih. Menurut saya berharga ya Pak Joko ya masukan itu buat Alicia sih. Yang nanti bisa jadi pertimbangan. Oke. Ya, thank you Pak Alfian. Ya sama-sama Pak Joko. Yo. Dari Alicia mungkin ada tanggapan? Pak. Oke, terima kasih. Kita masih ada waktu sedikit, masih ada 13 menit. Masih nunggu pertanyaan dari peserta hadirin yang ada di sini. Mungkin buat melengkapi ya, biar semua dapat pertanyaan dari saya juga mau membahas ya atau ngobrol sama Sherina juga gitu. Karena proyeknya juga menarik banget dan relevan banget sih ya. Basically itu bagian dari keseharian kita, apalagi kalau ngomongin digital wallet ya. Sebenarnya saya penasaran aja sih, karena saya nggak pernah pakai TADA ya. Ya, saya nggak pernah pakai TADA. Pengen tahu kenapa Sherina akhirnya pilih study case-nya TADA. Jadi, setahu saya kan itu ya, jadi ini TADA itu study case buat nanti ketika ngeredesain CG, based on apa yang kita ketahui di TADA gitu, bagus-bagusnya apa, kurang-kurangnya apa, jadi aplikasikan gitu ya. Benar nggak? Iya betul Pak. Saya menggunakan tadi sebenarnya banyak sih, lumayan banyak aplikasi serupa seperti Coinin juga, Loyalty Hub itu juga sama. Tapi melihat dari TADA-nya sendiri itu kan saya sudah mengutip kalau dia tuh udah dari tahun 2021 itu pernah memenangkan kategori software kan yang ketiga. Peringkat ketiga. Terus sebenarnya juga fungsi dan tujuannya tuh sama juga dengan TADA Wallet. Ya, jadi fungsi sama tujuannya itu sama dengan kedepannya CG Wallet itu. Oh, berarti dua hal ya. Pertama karena diakui gitu ya, diakui. Kedua karena fiturnya mirip gitu. Mungkin kalau dibanding Dana gitu agak beda gitu ya fiturnya gitu ya. Fiturnya mirip betul. Matadan. Oke. Ya, Pak. Mungkin pertanyaannya mungkin agak mirip dengan Asia kali ya buat Sherina. Satu lagi sih ya penasaran sih. Karena mungkin masalah desain apps itu kan gitu ya. Karena ada panduan juga dari Android gitu kan. Ada rules-nya gitu ya. Mesti seperti apa sih desain apps itu, terus masih pakai misalnya pendekatannya material U sekarang gitu. Atau kalau iOS ya pakai pendekatan bahasa atau rules design atau GSM dari Apple gitu kan ya, ada batasan-batasan kalau apps design. Gimana sih caranya supaya nggak boring gitu desainnya gitu ya, atau nggak mirip-mirip lah gitu. Kalau kita lihat kan semuanya mirip ya, kecuali mungkin warnanya doang nih. Tapi kalau
nanti semua warna udah diambil, gimana sih tetap supaya dari layoutnya sendiri tetap distintif gitu ya, tetap bisa unik atau dikenali. Oh ini tuh kalau saya lagi buka tadi halaman lagi bayar atau apa, saya tuh tahu itu halaman misalnya nanti CG Wallet gitu, bukan misalnya ini nggak tahu lah ini apa Tokopedia, apa Gojek, apa CG Wallet, saya nggak tahu gitu. Karena kan ke masalah umumnya biasanya gitu. Gimana ya Sherina kira-kira caranya? Mungkin ya sesuai dengan konsep utama perancangan antarmukanya CG Wallet sih. Kan konsep utamanya kan itu kan simple, friendly, modern. Jadi di setiap halaman juga akan diterapkan sama. Jadi bakal diketahui oleh pengguna semuanya kalau itu halaman dari aplikasi CG Wallet-nya sendiri. Terus nanti saya juga dalam proses pengembangan juga akan membuat guideline. Nah, guideline itu juga mengikuti dari komersial guideline sendiri. Jadi para pengguna itu langsung familiar dengan polanya dari desain aplikasinya itu sendiri. Nggak usah perlu adaptasi berlebihan. Oke. Thank you untuk responnya Sherina, menarik banget. Sama ya, terus ditunggu juga hasil desain. Pak. Mungkin karena sebenarnya waktunya masih ada 9 menit, benar ya panitia ya? Tapi karena saya lihat belum ada yang memberikan pertanyaan lagi, berarti mungkin kalau ditutup lebih awal juga nggak apa-apa ya. Saya rasa dari obrolan kita hari ini, dari presentasinya, terus tadi saya coba mancing dengan pertanyaan-pertanyaan, kita dapat insight yang banyak ya. Kalau boleh saya tutup, mungkin poin-poin yang menarik itu ada 3 gitu dalam mendesain jadinya. Dan walaupun tadi ya proyeknya beda-beda banget gitu kan, tapi tetap ada 3 intisari yang saya bisa angkat sih. Pertama tuh mungkin balik ke kontennya gitu ya, karakter. Misalnya kalau tadi di desain karakter ya karakternya, atau kalau di branding ya brand identity-nya ya, tadi ya quality time kalau project Sharon gitu, atau esensi dari misalnya TNI, keberagaman budaya gitu, itu tuh paling penting untuk dipahami gitu. Nomor 1. Jadi apapun proyeknya, memahami konten tuh penting banget. Kedua tuh mungkin shapes ya, terkait dengan shapes ya, elemen shapes itu juga berbicara banyak ya, elemen yang penting juga. Basic shapes itu tuh walaupun baik lagi istilahnya ke basic gitu ya, tapi dalam mendesain itu tuh krusial gitu ya, walaupun mungkin tadi ilustrasi di buku memelihara hewan itu tuh juga simple, tapi itu sebenarnya semua relevan ya. Itu untungnya kita di keilmuan desain kali ya, yang basic juga, yang sederhana juga relevan banget gitu. Jadi nggak perlu yang kompleks gitu lah sebenarnya. Dan ketiga itu warna ya, warna juga tadi muncul beberapa kali dalam obrolan kita. Warna itu tuh elemen yang paling penting kedua setelah shapes, atau mungkin lebih penting dari shapes juga bisa ya. Dan elemen warna tuh bisa menjadi bagian dari komunikasi gitu ya, bisa kasih layering, jadi bisa memberikan kedalaman ya, bermain bersama dengan shapes, bisa juga memberikan kesan gitu ya, pakai kesan bersahabat. Bahkan tadi sempat dibahas juga warna yang hangat dia bisa kasih fokus yang lebih dibandingkan warna yang dingin. Nah, itu tuh menarik tuh buat saya, insight yang baru tuh. Mungkin itu aja yang bisa saya simpulkan hari ini. Semoga karena ini saya lihat semuanya masih proyek yang berjalan ya. Jadi saya ucapkan semoga sukses proyek-proyek TA-nya untuk semuanya, dan kita bisa nikmati bersama di semester depan ya, tahun depan. Ya udah kalau gitu dari saya sekian aja, saya kembalikan ke panitia ya. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak untuk pimpinannya dalam membantu sesi presentasi ini. Sekarang juga tidak lupa terima kasih kepada seluruh presenter yang presentasi dan juga audiens yang telah mendengarkan. Nah, sama seperti sesi-sesi sebelumnya, kita berpotret lagi ya untuk kepentingan dokumentasi. Kepada Haikal, boleh kami undang untuk mengambil foto seluruh peserta pada sesi ini. Halo, cek. Masuk ya. Kepada teman-teman peserta dan panitia serta moderator dipersilakan on cam karena kita akan memasuki sesi dokumentasi. Oke,
kita mulai aja. Hitungan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sekali lagi mungkin 3, 2, 1. Ya. Oke, terima kasih Kak. Nah, udah Selesai. benar-benar di penghujung sesi. Terakhir, tidak perlu lama-lama lagi ya. Untuk seluruh peserta bisa dipersilahkan untuk kembali ke main room. Itu bisa dilakukan dengan memencet tombol Leave Room pada Zoom ini. Thank you untuk partisipasinya. Ya, terima kasih ya semua, sukses ya buat semuanya. Terima kasih, Thank you. Terima kasih, Pak. Ya, thank you panitia.